Baik, kita lanjutkan tentang parsing dan keanggotaan. Untuk menentukan apakah string W itu berada di language atau grammar, baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah parsing dan keanggotaan. Untuk menentukan apakah string W berada di L atau grammar ya, L language atau grammar, dengan cara sistematik membangun semua kemungkinan penurunan dan mencocokkan hasil apakah ada yang sama dengan string W, atau kita sebut dengan istilah exhaustive search parsing. Tampilkan contoh. Di sini kita akan tentukan apakah string AB berada pada bahasa yang dibentuk oleh grammar, yang tentunya grammar tersebut memiliki aturan produksi S menghasilkan SS, atau S menghasilkan ASB, atau S menghasilkan BSA, atau S menghasilkan lambda. Nah, kita akan cek string AB di sini apa berada pada grammar yang di dalamnya ada aturan produksi seperti ini. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Ya, tentunya kita uraikan dulu ya. Kita uraikan. Yang pertama, ini masih grammarnya masih aturan produksi masih sama. Ada 4 gitu ya. Ada 4 penurunan atau turunan ya, yaitu S menghasilkan SS. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, S menghasilkan ASB. Yang ketiga, S menghasilkan BSA. Dan yang keempat adalah S menghasilkan lambda. Oke, kemudian untuk penguraian yang pertama tersebut ini membentuk 4 juga gitu ya. Ada 1A, ini saya tuliskan karena 4, ini saya tuliskan 1A. S menurunkan SS, ini yang pertama, sehingga SS ini bisa menurunkan SSS ya. Kemudian 1B nya S menurunkan SS ya, karena ini kita yang pertama ini S gitu ya. Kemudian SS ini bisa menurunkan ASB ya, jadi S nya ini bisa menurunkan ASB, S nya tetap masih ditulis S seperti itu ya. Nah, kita ambilkan 1S menjadi ASB, kemudian S nya tetap S. Kemudian yang 1C, S menghasilkan SS. Oke, karena perlu yang pertama. Kemudian SS ini ketika diturunkan, penurunannya menjadi BSA, ini BSA ya, kemudian S nya tetap S. Kemudian yang 1D ini karena lambda, S menghasilkan SS. Kemudian S menurunkan SS, S ini akan menurunkan S karena di sini lambda ya. Jadi S lambda itu akan hanya dituliskan S. Di sini lambda S ya, betulnya, tapi karena ini lambda maka hanya dituliskan S. Oke. Kemudian yang kedua, akan terbentuk 2 ASB gitu ya. S menurunkan ASB. Ketika S ini menurunkan ASB, maka ASB ini akan menurunkan AS, S nya menjadi S gitu ya. Kemudian B nya ditulis. Jadi dituliskan menjadi ASB menjadi SB gitu ya.
karena ini menurunkan S gitu ya. Kok nggak AS BS gitu ya? Ya karena ini yang kedua, bukan yang pertama. Kalau yang pertama baru nanti AS BS. Dan yang 2B ini S menghasilkan ASB ya. Kemudian ini akan menurunkan AA SBB ya. Kemudian yang ketiga atau yang 2C, S menghasilkan ASB, ini AB itu ya, AB ini dari sini ASB-nya, A-nya tetap ditulis, B-nya tetap ditulis di belakang, kemudian B-nya diturunkan, A-nya diturunkan. Jadi AB SAB. Ini juga SB berarti A-nya dituliskan, B-nya dituliskan, S-nya diturunkan lagi AB. Pemahamannya seperti itu. Kemudian yang D, karena ini lambda sehingga hanya dituliskan AB, karena ini A lambda sebetulnya, A lambda menjadi B. Untuk penguraian 3 dan 4 tidak perlu dilanjutkan. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah ambiguitas. Ambigu gitu ya. Istilah ambigu itu berarti ada dua sisi yang hasilnya itu beda atau ambigu, maka disebut ambigu gitu ya. Nah ini terjadi apabila satu pohon penurunan ini berbeda dalam menghasilkan suatu string. Nah paling sedikit ada 2 pohon. Jadi ada 2 pohon dengan grammar yang sama. Ketika diturunkan ini hasilnya ini berbeda seperti itu. Ya, hasilnya berbeda. Apakah hasil dari rootnya? Bukan, tapi hasil penurunannya, bukan dari rootnya. Nah ini contohnya. Terdapat tata bahasa sebagai berikut: S menghasilkan SS, S menghasilkan ASB, atau S menghasilkan A lambda. Nah di sini kita bisa memperoleh untai AABB, tapi dengan 2 cara penurunan. Yang pertama kita coba S kita turunkan menjadi ASB ya. Jadi kita ambil di sini yang S di sini menghasilkan ASB, ini yang ini ya, diturunkan, S diturunkan menjadi ASB, kemudian S diturunkan lagi menjadi ASB, S-nya bisa menjadi lambda. Itu ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua ini yang ini. S menghasilkan SS gitu ya, S-nya diturunkan bisa menjadi lambda, S yang ini diturunkan persis sama dengan yang ini. Hasilnya tetap sama, AABB hasilnya. Akan tetapi ini gambar pohonnya berbeda, sehingga ini dinyatakan sebagai ambiguitas. Nah ini nanti silahkan dicoba ya, ada 2 soal tentang ambiguitas. Nanti silahkan dicoba, bisa dikerjakan secara mandiri atau bisa dikerjakan kelompok gitu ya. Karena ini online jadi mandiri oke, kalau mau kelompok berarti nanti berbagi hasil pekerjaan bisa dengan Google Drive atau yang aksesnya bisa di-linkkan ke teman gitu ya. Jadi silahkan, ini sebagai latihan, syukur-syukur nanti ada yang mengirimkan ke saya gitu ya. Oke, kemudian bagaimana penyederhanaan tata bahasa bebas konteks? Jadi tata bahasa bebas konteks ini juga bisa disederhanakan sebetulnya.
Ya, tujuannya untuk apa? Ya, agar menghasilkan pohon penurunan yang sederhana gitu ya. Dalam artian di sini aturan produksi yang rumit itu tidak perlu ya, atau ada beberapa aturan produksi yang tidak berarti. Nah, kita coba sederhanakan seperti itu. Nah, kita ambil satu contoh. Ini ada S menghasilkan AB atau S menghasilkan A. Di sini kita ketahui bahwa A ini adalah variabel. Di aturan produksinya A juga menghasilkan A. Menghasilkan terminal A itu ya. Nah, sebetulnya aturan produksi di sini ini ya, S menghasilkan AB. Ya. B ini tidak berarti karena B tidak memiliki turunan atau penurunan ya. Ini variabel B-nya tidak memiliki penurunan. Seperti itu. Nah, contoh yang kedua. S menghasilkan A, kemudian A menghasilkan B, B menghasilkan C, C menghasilkan D, D menghasilkan A, atau D menghasilkan A. Nah, di sini memiliki kelemahan terlalu panjang jalannya ya, padahal berujung pada S menghasilkan A. Produksi D menghasilkan A juga menyebabkan kerumitan. Ada proses di sana. Tadi A menghasilkan B, B menghasilkan C, C kok menghasilkan D, nah kok D menghasilkan A, berarti ada proses yang berulang, seolah ini tidak selesai gitu kan ya. Ini contoh terjadi kerumitan di sini. Nah, bagaimana cara penyederhanaannya? Oke, yang pertama adalah dengan cara menghilangkan produksi useless atau produksi yang tidak berguna. Kemudian yang kedua menghilangkan produksi unit, dan yang ketiga menghilangkan produksi empty ya. Oke. Penghilangan produksi useless ini ada beberapa definisi. Yang pertama, produksi yang memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal seluruhnya. Ini definisi pertama. Jadi kalau kita lihat tadi, A menghasilkan B, B menghasilkan C, C menghasilkan D. Ya. A menghasilkan B itu tidak ada penurunan B-nya. B menghasilkan C, C-nya tidak ada penurunan. D-nya juga sama. D menghasilkan A terminal. Nah, ini ada penurunan. Berarti bukan itu, ya. Jadi A yang menghasilkan B, B menghasilkan C, itu yang C menghasilkan D, itu yang tidak ada penurunan. Penurunan di sini maksudnya menghasilkan terminal. Itu definisi yang pertama. Kemudian yang kedua, produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal, sehingga produksi itu redundan atau berlebih atau rangkap. Contohnya kalau tadi D menghasilkan A-nya itu dihapus, jadi D kemudian menghasilkan A besar misal. Nah, ini tidak akan terjadi penurunan apapun dari simbol awal. Jadi S menghasilkan A gitu ya. Kemudian S menghasilkan BB misal. Nah, sementara B menghasilkan C, C menghasilkan D, D menghasilkan A. Ini tidak akan ada produksi yang dicapai itu ya dari simbol awal. Oke, ini contohnya. S menghasilkan ASA atau S menghasilkan ABD atau S menghasilkan BDE. A menghasilkan ADA gitu ya. B menghasilkan BBB atau B menghasilkan A. Nah, di sini
dikatakan bahwa A ini tidak memiliki penurunan yang menuju terminal sehingga bisa dihilangkan. Contohnya ini, kalau ini yang kedua ini ya, S menghasilkan ABD, ini A diturunkan menjadi ADA, otomatis A nya ini nanti digantikan menjadi ADABD. A diturunkan lagi menjadi ADA DABD gitu ya, turunkan lagi menjadi ADA DABD gitu ya. Jadi di sini tidak akan memiliki penurunan yang menuju ke terminal. Nah, itu ya. Konsekuensi aturan produksi S menghasilkan ABD di sini tidak memiliki penurunan. Ya, lalu apa itu ya? Lalu apa langkah berikutnya ya? Yaitu kita sederhanakan menjadi SA atau S menjadi BD atau menghasilkan BD, B menghasilkan BBB, B menghasilkan A. Itu seperti itu. Kenapa ini bisa B menghasilkan BBB menjadi penurunan? Ya karena B kalau diturunkan bisa menjadi A. Ini masih bisa dituliskan seperti itu. Nah, bagaimana menghilangkan produksi useless? Produksi di mana ruas kiri dan kanan aturan produksi hanya berupa satu simbol variabel. Misalkan A menghasilkan B, C menghasilkan D, ini useless karena tidak ada aturan yang menghasilkan terminal. Keberadaannya membuat tata bahasa memiliki kerumitan yang tak perlu. Seperti sudah saya jelaskan tadi, kemudian penyederhanaan dilakukan dengan melakukan penggantian aturan produksi unit. Jadi kalau mau disederhanakan, ini kita ganti dengan melakukan penggantian aturan unit. Ini contohnya. S menghasilkan SB, kemudian S menghasilkan C, C-nya menghasilkan D, C-nya menghasilkan EF, kemudian D menghasilkan DD. Nah, ini menjadi perlu kita lakukan penggantian berturut-turut mulai dari aturan produksi yang tentunya paling dekat menuju ke terminal. Contohnya C menjadi D, padahal di sini D menghasilkan DD, sehingga kita hanya perlu C menghasilkan D, ini kita turunkan menjadi C menghasilkan DD langsung seperti ini. Kemudian S menghasilkan C, ini kita turunkan, C-nya tadi adalah EF gitu kan ya, atau C sama dengan D, sehingga kita tuliskan di sini S menghasilkan, C-nya dulu ditulis, C-nya tadi EF, bisa S menghasilkan EF atau D-nya ditulis, berarti S menghasilkan DD atau S menghasilkan EF. Seperti itu kira-kira. Oke. Sehingga aturan produksi setelah penyederhanaan ini menjadi S menghasilkan SB, S menghasilkan DD atau EF, C menghasilkan DD, C menghasilkan EF, dan D menghasilkan DD. Tadi sudah hilang itu ya. Yang C menghasilkan D, otomatis di sini sudah tidak perlu lagi. Ini untuk penyederhanaan unit. Nah, sehingga untuk berikutnya aturan produksi setelah penyederhanaan, ini produksi empty adalah produksi dalam bentuk A menghasilkan empty atau bisa dianggap sebagai produksi kosong atau null label. Menghilangkan produksi empty dilakukan dengan melakukan penggantian produksi yang memuat variabel yang bisa menuju produksi E atau bisa disebut null label. Nah, ini ada kasus yang menunjukkan bagaimana prinsip penggantiannya. S menghasilkan BCAD, kemudian A menghasilkan empty. Unullable serta A menghasilkan empty satu-satunya produksi dari A. Maka variabel A ini bisa ditiadakan. Atau lebih sederhananya bisa
disederhanakan bahasa bebas konteks tersebut itu menjadi S menghasilkan BCD. Tetapi bila kasusnya aturannya berbeda atau proses penurunnya berbeda, aturan produksinya berbeda, maka hasilnya pun akan berbeda. Contoh di sini, ini ada A menghasilkan BD atau A menghasilkan empty. Berarti ada proses penurunan A 2 bisa BD atau bisa empty. Kalau A menghasilkan empty ini nggak masalah, tapi di sini ada 2 aturan produksi di mana A ini tidak hanya satu-satunya ya, tetapi A bisa menghasilkan 2 itu ya, empty, kosong, dan BD, sehingga penulisannya menjadi S menghasilkan BCAD atau S menghasilkan BCD gitu ya. Kenapa bisa S menghasilkan BCD gitu ya? Karena empty tadi itu ketika ditarik atau diambil sehingga merupakan dari A, sehingga A-nya nanti dihilangkan, itu mempunyai aturan yang berbeda juga itu ya, atau memiliki aturan baru sehingga menjadi S menjadi BCAD atau S menjadi BCD. Nah, kemudian yang A tetap dituliskan menjadi BD seperti itu. Nah, kemudian dalam tata bahasa konteks bebas konteks ini kita beri contoh seperti ini. S menghasilkan AACD, A menghasilkan CD atau A menghasilkan AB, A menghasilkan B atau A menghasilkan empty, C menghasilkan D atau menghasilkan empty, D menghasilkan empty. Variabel yang nullable ini adalah B. Kenapa B? Karena B tidak ada. Oke, ini B, C, dan D. C ada empty-nya, D